Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai ukuran frekuensi penyakit, dan hari ini adalah pertemuan ke-6. Kemudian selanjutnya Ibu akan bahas mengenai ukuran frekuensi penyakit. Ibu menggunakan PowerPoint Ibu Krisnawati Bantas ya, dari ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia. Ukuran frekuensi kejadian penyakit itu secara garis besar, penyakit itu ada dua. Ya, namanya secara garis besar, penyakit itu ada dua, yaitu morbiditas atau kesakitan dan mortalitas atau kematian. Kemudian di sini ada 3 macam parameter matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah kejadian penyakit dengan besarnya populasi dari mana kejadian penyakit terjadi. Ya, jadi ini semua harus diukur gitu ya. Setiap kejadian penyakit, baik morbiditas, kesakitan maupun mortalitas, kematian, itu harus diukur ya, berdasarkan besarnya populasi dari mana kejadian tersebut terjadi, dari mana penyakit tersebut terjadi. Nah, sekarang ukuran frekuensi kejadian penyakit itu ada 3. Ya, secara garis besar itu ada 3 kelompok, yaitu rasio, proporsi, dan rate. Rasio, proporsi, dan rate. Dan ini akan kita bahas satu persatu. Rasio itu adalah membagi suatu jumlah dengan yang lainnya, pembilang dan penyebut, tanpa memperhatikan hubungan antara penyebut dan pembilang. Ya, di sini ada numerator, pembilangnya, dan denominator atau disebut penyebut. Ya, jadi kalau rasio ini antara pembilang atau antara numerator, ya antara numerator dan denominator itu tidak ada hubungan gitu antara numerator dan denominator. Contohnya adalah rasio jenis kelamin, misalnya jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, itu berarti tidak ada hubungan antara numerator dan denominatornya. Misalnya numeratornya perempuan, denominatornya laki-laki. Nah, itu tidak ada hubungannya gitu ya. Nah, kemudian contoh lain misalnya jumlah kelahiran mati per rasio jumlah kelahiran mati dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Nah, itu tidak ada ininya, tidak ada hubungannya antara angka di jumlah kelahiran mati dengan angka jumlah kelahiran hidup. Jadi numerator dan denominator itu berdiri sendiri-sendiri gitu ya, Nak ya. Nah, sedangkan kalau proporsi denominatornya itu merupakan bagian dari nominator gitu ya. Misalnya proporsi merupakan bentuk lain dari rasio, di mana pembilang merupakan bagian dari penyebut gitu. Nah, jadi yang bagian bawah ini ya, yang bagian bawah ini makasih ya Pak. Nah, yang bagian ya nanti saya cek ya. Nah, yang bagian bawah ini ya, denominatornya itu merupakan bagian yang atas, bagian dari pembilangnya atau nominator gitu. Jadi nanti nominator itu akan ada juga di denominator gitu ya. Jadi denominator ini, nominator ini merupakan bagian dari denominator. Nah, sedangkan rate merupakan bentuk lain dari proporsi di mana ada hubungan antara pembilang dan penyebut, di samping ada elemen waktu yang merupakan bagian intrinsik dari penyebut. Ya, jadi ini sama dengan proporsi misalnya, tapi dia itu hitungannya ada waktunya gitu. Jadi ada rentang waktunya. Jadi di sini ada elemen waktu yang berperan. Nah, kemudian definisi dan kalkulasi dari frekuensi penyakit. Ukuran dari frekuensi penyakit secara garis besar itu dibagi menjadi 2, yaitu ada prevalence dan incidence. Ya, jadi ukuran frekuensi penyakit itu ada prevalence dan ada insiden. Nah, sekarang kita bahas mengenai prevalence terlebih dahulu. Prevalensi ini ada 2, yaitu ada point prevalence dan ada period prevalence.
Poin prevalensi ini mengukur banyaknya orang pada suatu populasi yang telah mendapatkan penyakit tertentu pada saat tertentu. Ya, jadi kalau poin prevalensi itu adalah pada satu titik tertentu, sedangkan kalau pada satu titik tertentu untuk menghitung berapa sih suatu penyakit yang ada di populasi gitu ya. Nah, kemudian poin prevalensi ini rumusnya adalah jumlah dari kasus yang ada. Jumlah dari kasus yang ada per total populasi saat ini. Ya, saat ini gitu. Jadi dalam satu waktu ya karena dia poin prevalence ya. Jadi jumlah penyakit per total populasi pada saat ini. Sedangkan periode prevalence itu adalah untuk mengukur banyaknya orang yang telah mendapatkan penyakit tertentu dari suatu populasi pada suatu periode waktu tertentu. Jadi kalau yang poin prevalence itu dihitung jumlah saat itu, jumlah saat kita perhitungan, ya. Kalau periode prevalence itu dihitung mulai dari rentang waktu tertentu, misalnya dalam waktu 1 tahun, maka akan kita hitung mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Desember, itu akan terhitung. Walaupun misalnya orang yang sakit Januari, kemudian pada bulan Maret udah sembuh, itu akan terhitung pada periode prevalence ini, karena dia rentang waktu, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita satu titik waktu, maka orang yang misalnya kita satu waktu itu kita pada bulan Maret melakukan perhitungan. Maka orang yang sakit pada bulan Januari dan orang yang sembuh setelah itu sembuh dia di bulan Februari, maka pada bulan Maret itu dia tidak akan terhitung. Tapi kalau pada periode prevalence, karena kita rentang waktunya misalnya kita tentukan 1 tahun, maka orang yang sakit pada bulan Januari kemudian sembuh di bulan Februari tetap dia akan terhitung sebagai orang yang sakit. Seperti itu ya. Jadi prevalence itu ada 2, ada point prevalence dan ada period prevalence. Kalau point prevalence itu dihitung pada satu titik waktu, sedangkan kalau period prevalence itu dihitung pada rentang waktu tertentu. Gitu. Nah, kemudian prevalence ini akan tergantung, besar prevalence ini akan tergantung pada 2 faktor. Ya. Yang pertama itu adalah berapa banyak orang atau jumlah orang yang telah sakit, itu nanti akan menjadi nominator ya, kemudian nominator, kemudian durasi lamanya penyakit. Nah, itu adalah faktor-faktor yang terkait dengan prevalence. Jadi walaupun hanya sedikit orang yang sakit, tapi jika penyakitnya panjang, maka prevalence akan menjadi relatif tinggi ya. Karena apa? Karena dia sepanjang waktu akan menjadi orang yang sakit terus gitu ya. Jadi prevalence ini sebanding dengan insidence dikali durasi. Ya, durasi itu lama waktu. Nah, nanti insidence akan ada tersendiri mengenai pembahasan insidence gitu ya. Nah, kemudian prevalence ini fungsinya untuk apa sih? Nah, pertama, prevalence itu informasinya digunakan untuk melihat berapa besar permasalahan yang ada, terutama untuk penyakit-penyakit kronis. Ya. Kemudian sebagai alat untuk merencanakan fasilitas manpower yang dibutuhkan. Ya, bila kita tahu besaran masalah kesehatannya, maka kita bisa merencanakan kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Kemudian tidak ideal untuk studi-studi yang meneliti masalah etiologi penyakit. Ya, jadi untuk prevalence ini tidak dapat tidak ideal atau tidak kurang bagus gitu ya kalau misalnya kita gunakan untuk studi-studi yang meneliti tentang etiologi atau penyebab suatu penyakit ya. Karena apa? Karena biasanya prevalensi itu metodenya survei dihitung pada waktu yang bersamaan antara exposure dan paparan, sehingga prevalensi ini tidak cocok ya apabila digunakan untuk studi-studi yang meneliti masalah penyebab dari suatu penyakit. Kemudian period prevalence merupakan poin prevalence tambah kasus-kasus baru atau incidence ya, tambah kasus-kasus rekuren atau kumatan. Ya, jadi kalau period prevalence itu kasus baru, kasus lama itu akan masuk semua atau kasus yang kumat ya, yang hilang timbul gitu. Pada suatu periode waktu tertentu, jadi ada jaraknya, ada rentangnya. Lebih disukai daripada poin prevalence atau insiden untuk hal-hal menganalisa penyakit-penyakit yang tidak diketahui onsetnya, kapan timbulnya, contohnya penyakit mental. Nah, kemudian selain prevalensi juga ada namanya insidensi. Ya, insidensi ini
merupakan suatu penyakit yang menggambarkan banyaknya kasus baru yang terjadi pada suatu populasi yang beresiko terhadap penyakit tersebut selama periode waktu tertentu, ya. Jadi kalau prevalensi itu tadi menyangkut dia mau kasus lama, kasus baru itu bisa dihitung. Kalau insidensi itu dia khusus menghitung kasus baru pada periode waktu yang telah kita tentukan untuk menghitung frekuensi dari penyakitnya. Insiden ini ada dua, yaitu ada kumulatif insiden dan ada insiden density. Ya, jadi ingat ya, jadi kalau misalnya prevalensi itu dia perhitungan penyakitnya itu numeratornya itu penyakit baru maupun penyakit lama itu dihitung, tapi kalau insidensi itu adalah khusus menghitung penyakit baru. Nah, kemudian kumulatif insidens itu adalah proporsi dari sekelompok orang yang berisiko dan berkembang menjadi sakit pada periode waktu tertentu. Dapat digunakan untuk mengukur resiko, yaitu probabilitas dari orang yang sehat akan menjadi sakit selama periode waktu tertentu dengan asumsi bahwa semua orang yang sehat dan berisiko diamati sampai timbul penyakit pada periode waktu tertentu. Nah, kalkulasinya contohnya adalah kasus baru per populasi yang beresiko. Ya, jadi kalau tadi bedanya dengan prevalensi itu, pada numeratornya, kalau prevalensi itu dia melibatkan penyakit baru dan penyakit lama. Tapi kalau pada insiden khusus penyakit baru. Denominatornya, kalau pada prevalence itu adalah seluruh populasi, tapi kalau pada insidensi adalah populasi yang ada dalam resiko, gitu ya, populasi yang beresiko, ya. Contohnya misalnya seseorang yang sudah memiliki imunisasi itu kan sudah tidak beresiko lagi. Maka ketika kita mau menghitung insiden, orang yang sudah berimunisasi, orang yang sudah melakukan imunisasi itu tidak termasuk ke dalam populasi yang beresiko, gitu ya. Misalnya kita mau mengetahui misalnya insiden campak gitu ya, atau misalnya insiden cacar gitu. Nah, itu kita menghitung kasus baru per kira-kira populasi yang beresiko gitu. Nah, kalau misalnya ada yang sudah imunisasi gitu, nah berarti itu dikeluarkan dari populasi yang beresikonya. Nah, kemudian insiden density itu nama lain dari insiden density ada insiden rate ya, untuk menghitung insiden di mana kasus baru muncul diamati dari suatu populasi beresiko dengan periode pengamatan yang berbeda-beda ya. Jadi kalau insiden density itu dia ada periode waktunya selama periode waktu tertentu gitu. Nah, kemudian orang-orang anggota kelompok yang diamati tidak bersifat tetap, kemudian saat pengamatan dari masing-masing anggota kelompok yang diamati dapat berbeda-beda waktunya. Kelemahan menggunakan percent time sebagai denominator untuk perhitungan insiden density adalah mengumpulkan waktu pengamatan yang berbeda-beda menjadi satu, 10 individu diamati selama 10 tahun dan 100 individu diamati selama 1 tahun, itu akan sama gitu ya. Kemudian keduanya akan memberikan 100 orang per tahun pengamatan sebagai denominator ya. Jadi kalau misalnya kita mengamati 10 individu selama 10 tahun dan mengamati 100 orang individu selama 1 tahun, itu hasilnya akan sama. Ya. Nah, ini adalah hubungan antara prevalence sama insiden ya. Prevalence itu insiden dikali rata-rata lamanya sakit atau durasi ya. Nah, prevalensi yang tinggi dapat disebabkan oleh karena insidensi yang tinggi, berarti kejadian penyakit barunya itu tinggi dan durasi penyakit yang panjang. Yaitu maka prevalensi itu akan tinggi ya, karena apa? Karena penyakit barunya misalnya banyak gitu ya, atau durasi panjang, durasi penyakitnya panjang, maka kan nggak sembuh-sembuh, ditambah penyakitnya semakin bertambah gitu, maka prevalensinya juga akan meningkat. Ya, jadi prevalensi yang tinggi itu dapat dipengaruhi oleh insiden yang tinggi dan durasi sakit yang panjang. Contohnya pada penderita diabetes mellitus, itu kan penderita diabetes setelah didiagnosis itu akhirnya dia tidak bisa dinyatakan sembuh gitu ya, Nak ya. Maka dia akan menjadi penyakit kronis. Walaupun kualitas hidupnya baik karena diobatin, tapi dia tetap menyandang penyakit diabetes mellitus. Sehingga hal ini bisa menjadikan prevalensinya meningkat gitu. Ditambah mungkin ada kasus baru lagi yang diabetes gitu. Nah, ditambah meningkat lagi gitu ya.
Nah, kalau prevalensi yang rendah itu bisa disebabkan pada insiden yang rendah atau penyakit baru yang rendah, durasi sakit yang pendek atau keduanya. Ini bisa salah satunya atau bisa keduanya ya. Kalau misalnya durasi sakitnya pendek, dia sakit bulan Januari, kita hitung prevalensi bulan Maret misalnya, dia mungkin udah sembuh, udah nggak terhitung dia sakit lagi gitu loh. Nah, maka tinggi rendahnya prevalensi itu dipengaruhi oleh kasus baru dan lamanya suatu penyakit gitu. Nah, karena insiden ini tergantung kepada munculnya kasus baru, maka penurunan pada insiden dapat dikarenakan peningkatan daya tahan tubuh di antara anggota populasi terhadap penyakit sehingga jarang orang sakit gitu ya. Kemudian adanya perubahan pada etiologi penyakit, pada penyebab penyakit dan adanya pencegahan yang efektif. Ya, maka dia insidensinya akan menurun. Contohnya corona kemarin ya, setelah kita lakukan imunisasi gitu kan untuk sebagai peningkatan daya tahan tubuh, kemudian kita juga melakukan upaya 3M gitu untuk pencegahan penyakit gitu dan efektif, akhirnya apa? Akhirnya insiden atau kejadian penyakitnya menurun ya. Nah, itu jadi peningkatan daya tahan tubuh, perubahan etiologi penyakit dan pencegahan yang efektif itu bisa menurunkan seseorang sakit. Kalau ke faktor resiko seseorang sakit itu turun atau jumlah orang yang sakit itu turun, maka insiden juga akan turun. Nah, tadi kan udah disebutkan bahwa penurunan prevalensi itu diakibatkan karena menurunnya insiden dan pendeknya durasi penyakit. Pendeknya durasi penyakit itu disebabkan oleh apa? Pertama adalah pengobatan yang baik, kemudian meningkatnya virulensi penyakit sehingga pasien cepat meninggal. Ya, jadi hilangnya jumlah orang yang sakit itu bisa karena dia sembuh atau bisa juga karena dia meninggal gitu ya. Nah, isu-isu dalam pengukuran frekuensi penyakit. Dalam pengukuran frekuensi penyakit perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Definisi pemberian label menentukan apa yang dimaksud kasus atau sakit ya. Ya, jadi ini kita harus mendefinisikannya dulu mana yang disebut orang tersebut sakit. Kemudian mendefinisikan populasi untuk denominatornya. Nah, ini definisi kasusnya harus betul ya, Nak ya. Nah, definisi kasus itu dapat dapat diketahui melalui apa gitu. Karena kita kan menghitung jumlah kasus per populasi ya. Maka jumlah kasus itu definisinya harus betul, populasi juga definisinya harus betul. Mau dibagi populasi apa sih orang yang sakit ini gitu ya. Nah, kemudian kasus ini dapat ditentukan dengan cara evaluasi klinis, dilihat dari tes diagnosis atau gejala klinis maupun dilihat dari catatan medis atau melalui interview. Pada perhitungan insiden, numerator hanya terdiri dari kasus-kasus baru. Ingat ya, perbedaan krusial antara prevalence dan insiden. Prevalence itu menghitung kasus baru sama kasus lama, tapi kalau insiden hanya menghitung kasus baru saja. Pada kondisi tertentu, suatu kejadian penyakit dapat terjadi berulang-ulang pada satu pasien dalam satu periode, misalnya diare. Pada keadaan demikian, dari data tersebut dapat dibuat dua macam pengukuran insiden. Insiden yang menggambarkan jumlah orang yang menjadi sakit diare pada periode waktu tertentu, yaitu jumlah orang yang sakit per populasi orang yang beresiko pada suatu waktu tertentu. Nah, pada pengukuran insiden di atas memberikan interpretasi yang berbeda ya. Yang pertama, ini kan insidensi yang pertama, misalnya jumlah orang yang sakit per populasi orang yang beresiko pada periode waktu tertentu. Nah, kalau ini jumlah orang yang kena flu per populasi beresiko pada waktu tertentu ya.
Nah, pengukuran kedua insiden di atas memberikan interpretasi yang berbeda. Pertama, memberikan interpretasi berapa peluang seseorang untuk menjadi sakit tertentu dalam periode waktu. Yang kedua, memberikan interpretasi peluang seseorang untuk mengalami sejumlah kejadian penyakit yang sama dalam suatu periode waktu tertentu. Kemudian menentukan time of onset, kapan bila mana dikatakan sebagai kasus baru atau kasus lama. Nah, itu adalah kita harus tahu ya apakah ini kasus baru atau kasus lama. Maka kita harus tahu time of onset dari suatu penyakit tersebut. Untuk insiden diperlukan estimasi yang akurat untuk menentukan kasus baru. Untuk penyakit-penyakit akut, penentuan time of onset lebih mudah. Contohnya appendicitis akut influenza. Untuk penyakit-penyakit kronis, penentuan time on onsetnya agak sulit ya, karena sulit menentukan waktu yang tepat kapan saat penyakit dimulai. Contohnya depresi atau kanker. Nah, itu tadi ketika kita mendefinisikan kasus ya. Sekarang kita mendefinisikan populasi. Secara teoritis pada pengukuran insiden ya, secara teoritis pada pengukuran insiden suatu penyakit hanya populasi beresiko saja yang menjadi denominator. Harus dikeluarkan anggota populasi yang tidak beresiko atau tidak susceptible terhadap penyakit. Contoh, dalam mengestimasi frekuensi penyakit karsinoma endometrium, harus dikeluarkan wanita-wanita yang telah mengalami histerektomi dari populasi tersebut. Ya, karena apa? Kanker endometrium itu kan kanker rahim. Kalau histerektomi itu rahimnya kan sudah diangkat ya, maka orang yang sudah tidak ada rahim itu juga sudah tidak memiliki resiko untuk mengalami kanker rahim gitu. Orang rahimnya sudah diangkat ya, maka wanita-wanita tersebut tidak akan memiliki resiko terhadap terjadinya kanker rahim. Sehingga wanita-wanita yang telah mengalami histerektomi atau pengangkatan rahim itu tidak menjadi populasi yang beresiko. Ya, jadi dia tidak dimasukkan ke dalam denominator ketika terjadi perhitungan insiden. Contoh lain untuk perhitungan insiden, penyakit seperti campak, anak-anak yang telah mengalami campak itu akan menjadi populasi. Tapi anak yang telah diimunisasi campak itu tidak dimasukkan ke dalam populasi beresiko. Karena apa? Karena anak tersebut sudah terlindungi ya dari penyakit campak. Sehingga apa? Sehingga dia dikeluarkan dari populasi studi. Pada prakteknya sulit untuk mengidentifikasi mana individu yang tidak lagi beresiko. Jika diperkirakan jumlah dari individu-individu yang tidak beresiko relatif kecil dibandingkan dengan besarnya populasi, maka akan terjadi kegagalan mengeluarkan individu-individu tersebut dari populasi hanya memberi dampak yang kecil pada perhitungan insiden. Jadi kalau misalnya kita gagal mengeluarkan populasi beresiko, tetapi populasinya sangat besar dan jumlah populasi beresikonya sangat kecil, maka itu mungkin dampak pada perhitungannya itu akan sangat kecil, akan rendah gitu ya, tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau misalnya orang yang beresikonya itu banyak dan dia masuk ke dalam populasi, maka itu bisa mempengaruhi jumlahnya. Jadi jumlahnya nanti tidak valid itu kalau misalnya hitungan insidennya tidak akan valid kalau jumlah orang beresiko masuk ke dalam populasi. Pada pengukuran prevalence, denominator selalu mengikuti sertakan semua individu pada populasi. Jadi kalau pada insiden itu hanya populasi beresiko, tapi kalau pada prevalence itu semua populasi. Nah, insidence ini dapat digunakan untuk penelitian penyebab suatu penyakit. Kalau tadi prevalence ini tidak bisa digunakan untuk penelitian penyebab suatu penyakit, nah kalau insidence ini bisa ya. Kemudian merupakan indikator yang baik untuk mengestimasi suatu resiko karena insiden dapat mengukur secara langsung peluang bahwa seseorang yang akan sehat akan menjadi sakit. Jadi dia insidence itu bisa menghitung peluang pada seseorang berapa persen kemungkinannya dia akan sakit. Suatu prevalence rate yang tinggi dari suatu penyakit belum tentu menunjukkan adanya resiko yang tinggi untuk mendapatkan penyakit tersebut. Oleh karena survival rate-nya yang meningkat atau medical care-nya yang meningkat. Ya, jadi di sini tidak bisa menunjukkan tidak bisa dijadikan sebagai estimasi risiko seseorang itu dapat menderita sakit kalau pada prevalence ya, karena prevalence yang tinggi itu bisa jadi karena dia survival terhadap penyakitnya itu tinggi, ya penyakitnya ada tapi dia masih bisa survive gitu. Kemudian perawatannya yang tinggi. Suatu prevalence rate yang rendah dari suatu penyakit dapat merefleksikan kondisi-kondisi proses fatal yang cepat
ya, karena orangnya cepat meninggal sehingga yang sakit menjadi menurun ya, atau proses penyembuhan yang cepat. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan ketika prevalence rate ini menurun, yaitu proses fatal yang cepat, emang penyakitnya itu fatal gitu ya, dan proses penyembuhan yang cepat, atau memang proses penyembuhannya yang memang cepat, bagus berarti ya. Tapi kalau proses fatal yang cepat, artinya orang yang sakit itu cepat meninggal, sehingga jumlah yang sakit itu jadi menurun. Tapi menurunnya bukan karena sembuh, tapi meninggal gitu. Nah ini berarti perlu perhatian khusus pada penyakit tersebut. Nah ini ya, data dari prevalensi ini tidak bisa digunakan untuk mengukur resiko dan menentukan penyebab suatu penyakit. Tapi dia bisa mengestimasi kebutuhan atas personel dan fasilitas kesehatan. Jadi di sini prevalensi itu hanya dapat mengukur besaran masalah kesehatan saja. Ketika tahu besaran masalah kesehatan, ya, maka dia bisa mengestimasi kebutuhan, baik kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan fasilitas kesehatan, untuk mengestimasi berapa sih yang dibutuhkan untuk menangani penyakit tersebut gitu. Jadi itu ya tujuan dari prevalensi. Berbeda dengan insidens. Kalau insidens tadi bisa untuk mengetahui risiko penyakit terhadap seseorang dan untuk mengetahui penyebab penyakitnya. Tapi kalau prevalence itu hanya mengetahui besaran masalah kesehatan saja. Dari besaran masalah kesehatan ini maka pengambil kebijakan bisa mengestimasi kebutuhan sumber daya, kebutuhan fasilitas kesehatan untuk menangani penyakit tersebut. Baik, demikian disampaikan tentang prevensi penyakit. Di sini kita secara garis besar itu kalian harus tahu apa sih beda antara rate, rasio, proporsi dan rate. Kemudian apa perbedaan antara prevalence dan insiden. Kemudian apa mana gitu kan yang bisa digunakan untuk menentukan penyebab suatu penyakit dan untuk menentukan resiko, mana yang bisa digunakan untuk melihat besaran masalah kesehatan ya dari insiden dan prevalensi itu. Kemudian nominator dari insiden itu apa, denominatornya apa. Sedangkan nominator dari prevalence itu apa, denominatornya itu apa gitu ya. Kalau insiden tadi apa namanya nominatornya adalah kasus baru, denominatornya populasi yang beresiko. Kalau prevalence, nominatornya itu adalah kasus baru dan kasus lama, denominatornya adalah populasi yang seluruh populasi gitu. Nah di sini karena di atasnya adalah orang yang sakit kasus ya, dua-duanya kasus dan populasi dan denominator populasi, maka kita harus bisa mendefinisikan apa kasusnya dan apa populasinya gitu ya, supaya hitungannya tepat gitu. Nah kemudian kemudian untuk denominatornya untuk yang insiden ini adalah orang yang tidak beresiko, orang yang beresiko, maka orang yang sudah tidak beresiko itu harus dikeluarkan dari populasi. Kemudian prevalence itu ada poin prevalence, ada period prevalence, kemudian nah itu harus dipahami. Kemudian insiden juga ada kumulatif insiden dan ada insiden density. Nah itu apa bedanya gitu ya. Itu mungkin sedikit rangkumannya, poin-poin pentingnya dari yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.